Belajar frugal living dari Warren Buffett. Banyak orang ingin bisa meraih financial freedom agar kelak bisa hidup bahagia dan sejahtera. Maka tak jarang beberapa orang memilih hidup sederhana dan hemat atau istilahnya frugal living agar gaya hidup tetap seimbang sesuai dengan pendapatannya. Yang pertama, temukan cara kreatif dalam berhemat. Selama lebih dari 60 tahun, Eyang Buffett betah menempati rumahnya di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat yang sederhana dan belum pernah pindah. Mobil pribadi yang dimiliki pun juga termasuk ekonomis. Padahal dari hasil investasi yang telah ia jalani selama puluhan tahun telah memberikan passive income. Namun, ia tidak serta-merta tinggi gengsi dan tergiur membeli rumah dan mobil mewah untuk dikoleksi. Ia lebih memilih menginvestasikan kekayaan untuk berinvestasi ke perusahaan yang punya prospek fundamental positif secara jangka panjang. Berinvestasi ke perusahaan yang punya prospek fundamental positif secara jangka panjang. Dalam berhemat, gunakanlah asas kemanfaatan. Jadi, tidak untuk selalu up to date membeli barang yang terbaru. Yang kedua, menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Cobalah bijak dalam memprioritaskan kewajiban dengan keinginan. Kalau punya uang lebih, ketika payday atau tanggal gajian telah tiba datang, pendapatan bisa kita sisihkan untuk ditabung dan diinvestasikan. Warren Buffett tidak terlalu peduli dengan fashion baju branded yang lagi hip atau yang lagi ramai digandrungi. Apalagi update secara berkala gadget seri terbaru demi tetap beken di kalangan komunitas circle-nya. Jangan menabung dari uang sisa, karena kalau sudah bicara soal belanja, kadang ada saja godaannya. Bisa jadi akhirnya tidak ada dana yang tersisa, dan amunisi pay later bisa digunakan menjadi penyelamat supaya bisa borong semua keinginan kita. Yang jelas-jelas harus dihindari gaya hidup seperti itu. Yang ketiga, bangun lebih banyak side hustle dan hindari utang konsumtif. Utang bisa disebut baik jika kamu pergunakan untuk hal-hal yang produktif. Contohnya, untuk modal berwirausaha dan mengembangkan bisnis. Jika aset bisnis yang dikelola dengan utang produktif bisa dikelola dengan baik, kelak nilainya bisa meningkat dan menjadi penghasilan di masa depan. Lebih baik kurangi utang yang bersifat konsumtif, seperti kebiasaan belanja cantik di tanggal kembar maupun membeli barang mewah yang kalau dijual berpotensi mengalami penyusutan harga. Jika akhirnya butuh mengambil utang, pastikan mampu melunasi maupun mengangsur cicilan dengan lancar ya. Ingat, maksimal nilai utangnya hanya sepertiga dari penghasilan saja, supaya kelak tidak timbul masalah di kemudian hari. Yang keempat, sejak dini berinvestasi dan hindari uang pinjaman sebagai modal. Buffett saat masih muda pernah meminjam uang untuk dibelikan saham, tapi justru ini sangat beresiko. Buffett merasa hal ini membuat mental dan psikologinya tidak sehat. Apalagi kalau saham yang lagi dikoleksi mengalami penurunan harga, bikin hati berdebar-debar, makan pun jadi tak nafsu, dan tidur juga tak nyenyak. Oleh karena itu, berkaca dari pengalaman yang telah ia alami, beliau berpesan agar kita semua tidak mengulangi kesalahan yang sama. Apalagi demi menambah passive income, kita sampai tergiur mengambil jalan pintas dengan pinjam uang dari pinjol yang ilegal yang lagi marak di internet tuh sebagai modal dalam berinvestasi. Ingat juga bahwa setiap investasi itu ada risikonya. Salah satu investor sukses di dunia saja bisa berhemat dengan menerapkan gaya hidup sederhana. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh Buffett dan ia telah memetik buah manis dari gaya hidup sederhana yang sedari muda telah dijalani dengan konsisten dalam berinvestasi secara rutin. Run.